masalah bagaimana cara mengatur emosi dan marah dalam diri. Om Toro, punya cara nggak nih Om Toro ketika marah-marah supaya bisa ngontrol emosinya seperti apa sih? Ya, salah satu cara itu tadi mendengarkan musik itu, kemudian nyanyi bening begini. ya, kemudian ya teknik pernapasan, Tarik nafas gitu ya, kayak di film tadi ya. Ya semacam yoga mungkin ya juga. Oh, semacam yoga juga bisa. Ya, olah vokal juga kan ada hubungannya dengan tarik nafas, dengan teknik pernapasan. Ya itu saja yang saya lakukan sih sebetulnya untuk mengendalikan diri agar kemarahan kita tidak marah-marah. Betul. Dan lagi-lagi pengendalian diri Mbak Rati ya. Iya. Kalau misalnya di film tadi kan ada yang di macet, lagi macet-macet dia marah-marah itu kan kondisinya dia kemudian juga memang semakin di reinforce untuk uji dia udah bisa. Nah kalau kayak kondisi-kondisi di ibu kota Jakarta kan macet juga Mbak Rati. Iya. Itu gimana caranya? Apalagi kalau yang kena macet adalah perempuan lagi datang bulan. Nah itu disenggol sedikit aja pengen dibacok. Iya, senggol bacok itu namanya. Itu gimana Mbak Gini. Rati? Saya tuh sangat percaya ya bahwa Tuhan itu kan sebetulnya memberikan kita daya untuk bisa mengatur diri kita. Diri kita dulu, baru kemudian nanti orang-orang katanya nih universe akan mendukung. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya saya lagi macet-macetan di Jakarta, aduh macet, pengennya marah-marah, Kan udah, emang marah-marah terus jadinya gimana? Jadi di sini lancar. akal sehat mesti dipakai kan. Kalau udah macet gimana jadi lancar? Enggak. Keluar teriak-teriak di atas kap mobil kan banyak juga mudaratnya malahan. Jadi udah antisipasi dong. Itu gunanya kita menggunakan akal sehat kan. Jadi macetnya kira-kira berapa jam? Oh 5 hari ya bawa bekal 5 hari buat camping di mobil. Agak pusing juga macet 5 hari. Misalnya gitu ya. Jadi kan pertanyaannya kemungkinan kan akan terus mesti gimana. Jadi kuncinya memang kita mesti tahu diri. Tahu diri itu berarti kita tahu betul kondisi kita bagaimana, kita menjadi realistis, kondisi lingkungan kita gimana, kita berinteraksi dengan orang yang bagaimana. Daya empati ada di situ. Ya, kemudian kan tahu dong stimulusnya apa aja. Jadi kalau seandainya stimulus kamu adalah saya, kamu tahu diri kamu kalau berhadapan dengan saya bagaimana, maka sebelum bertemu dengan saya kamu akan mengantisipasi apa-apa saja yang harus kamu siapkan, betul ya Mas ya. Nah dari situ kan kamu bersiap. Dan kalau saya ketemu sama Bu Rati saya cuma tahan 10 menit, so make it 10 menit. Kalau terpaksa lebih dari 10 menit kamu bisa postpone dulu, menghindar yang poin nomor 3 tadi. Keempat, kalau ternyata tetap berhadapan dan gua uber gitu, dan kamu dalam kemarahan kau bisa mengendalikan dengan yang ini tadi, karena energi marahmu diarahkan ke sini atau mencengkram di mana. Tapi kalau jangan dirusak. Jadi ketika berkendara pegang setir juga bisa pegang setir kencang-kencang gitu ya. Jangan dijebol tapi mobilnya tengah jalan. Pernafasan tapi juga perlu. Harus fokus kepada yang pertama tadi, tahu diri. Mungkin itu cocok juga kalau misalnya kadang lagi macet untuk pasangan-pasangan yang satu mobil sedang bertengkar, bisa seperti itu ya Mbak Ranti. Nah itu bisa kan yang kita menghindar aja, ayo time out. Jadi kalau kamu tadi bilang PMS gimana? Saya kan juga perempuan, PMS kan sesuatu proses yang sangat alamiah dan sebetulnya udah bisa diantisipasi ya. Tiap bulan begitu gitu ya. Jadi kalau udah tahu sama mengantisipasi waktu juga. Kalau jam sekian itu macet ya kita lebih awal. Spare waktu lebih awal. Kalau saya kan ada yang kalau PMS melintir. Jadi kalau udah tahu kira-kira tanggalnya dia nggak boleh terima pasien. Itu kan antisipasi. Jadi harus tahu sendiri ya. Nah sekarang yang terakhir nih, mesti begini kan bisa jadi positif. Kalau kita bisa mengatur, gimana ngaturnya, gimana keluarnya. Ada orang yang dengan meditasi cocok, ada yang justru kalau meditasi dia makin jadi depresi, jadi dipakai buat olahraga, lari, masak kayak bersih. Benar kata Mbak Rati, saya setuju banget, memang harus tahu dulu diri kita tuh seperti apa gitu. Jadi ketika memang dan menjadi produktif kan. Betul. Rumahnya bersih deh. Kalau kita lihat kasus yang dilayarkannya seperti ini, sepertinya ya Ibu tadi mungkin kalau misalnya dia bawa untuk olahraga akan lebih ini ya produktif ya, karena terlihat aktif. Kayak Om Toro dengerin musik, latih vokal, marah-marahnya tersalurkan, olah vokalnya jadi bagus juga. Bisa kalau iya, amin. Iya, jadi misalnya dengan teknik vokal itu tadi kan kita bisa teriak sekencang-kencangnya. Sekencang-kencangnya. Bener. Kalau misalnya di kantor nih belum selesai, produser udah buruan naskah itu gimana tuh cara ngontrolnya? Itu namanya nyindir biar produser dengar. Itu masuk yang pertama, tahu diri dong. Kita ada di mana? Karena kita mesti realistis. Pada dasarnya gini, manusia itu cerdas kok. Sama Tuhan itu dikasih daya untuk bisa mengatur hidupnya. Jadi kita juga perlu realistis. Ekspektasi kamu bilang tadi harus realistis. Kalau misalnya Om latih vokal, gimana latihan vokalnya misalnya Om untuk meredam emosi? Gitu gimana? Nah, ya, itu seriosa tuh. Jadi gimana? Ya, itu dulu saya pernah latihan vokal, memang guru saya itu. Misalnya kayak gimana Om? Boleh dipraktekin Om? Ya, misalnya seperti ini kita berdiri. Gimana? Ini teknik berdiri ya, ada teknik duduk, bersila, ada teknik rebahan.
Tarik nafas melalui hidung. Sepanjang tarik nafasnya dalam, disimpan di rongga dada, narik nafasnya sepanjang menyimpan di rongga dada. Kemudian mengeluarkan lewat vokal, lewat mulut. Misalnya? Sepanjang misalnya. Ayo dong. Ya, 1, 2, 3 ya. Habis sudah intermezzo kayak ini 1 jam sudah. Sayang Diakhiri sekali. dengan vokal ya. Luar Itu terus biasa. aja A, B, C dicari aja. Huruf O, Mudah, habis sudah. seperti gini, misalnya teknik ketawa misalnya. Ketawa tuh ternyata susah, coba ketawain. Iya. Enggak salah ya kita. Ya, Jadi gimana? padahal ada yang paling simpel huruf H dan A aja digabung, Misalnya? makin rapat. Habis sudah intermezzo 1 jam, sayang sekali pemirsa ya. Ya, betul sekali. Kita sudah olah Tanpa terasa ya. Tanpa terasa. kemarahan, olah vokal juga plus ada 2 tema berarti hari ini ya. Terima kasih banyak Om Toro Margan. Terima kasih banyak ya. Punyalah good sense of humor ya. Jadi nggak ngebully bercandanya. Setuju. Mudah-mudahan bercanda kita juga nggak Kalau ngebully ya. misalnya bercandanya nggak boleh bikin orang kesel juga kadang-kadang ya. Anda berarti yang memulai kalau misalnya nggak boleh. Terima kasih pemirsa, kita ketemu minggu depan. Saya Marina Basnapa. Saya Muhammad Syareza, seluruh narasumber saya pamit undur diri. Terima kasih banyak dan tetaplah bersama kami di Ayus TV. Sampai jumpa. Bye.